Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, syukur alhamdulillah kita bisa melanjutkan cawisan rutin kita setiap malam Sabtu, walaupun dalam suasana hujan gerimis dan rintik-rintik sejak sholat Jumat tadi. Alhamdulillah ternyata tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menimba ilmu, memperbaiki diri, mengupgrade kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua usaha kita, ikhtiar kita, basah-basahan, hujan-hujanan, kelelahan, ngantuk juga dengar cawisan ini, semua itu adalah saksi untuk meringankan kita di pengadilan Allah pada padang mahsyar nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, salah satu bulan haram. Bulan haram itu bukan berarti haram dalam pengertian berdosa ketika dilakukan, bukan. Karena makna haram itu macam-macam juga. Haram yang dimaksud itu adalah terhormat, suci atau mulia. Makanya Masjidil Haram itu bukan masjid haram makan babi, itu bukan. Maksudnya masjid yang suci, yang terhormat. Termasuk juga istilah bulan haram, itu artinya bulan mulia, bulan suci dalam Islam. Ya, di antara 4 bulan suci itu adalah bulan Rajab. Maka di bulan Rajab yang merupakan bulan suci, ya, kita disunahkan berpuasa, dan sepakat para ulama tentang kesunahan berpuasa di bulan Rajab. Hok bagi tanggal 1 nak puasa silakan, nak banyak nak dikit terserah. Ya, sesuai kesanggupan. Nak milih Senin Kemisnya be jadi. Nak dibuat puasa Daud laju. Nak tiap hari tak apa-apa, sesuai kemampuan. Nah, 3 mazhab sepakat sunnah. Puasa bulan Rajab sunnah menurut 3 mazhab. Ya, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Nah, kecuali mazhab Hambali menganggap makruh kalau full. Jadi yang dimakruhkan itu kalau full sebulan penuh. Kalau misalnya ada sehari dah hilang makruhnya tadi, berarti kan bisa dibilang sepakat. Ya, hanya perbedaan di full atau tidak. Kalau full menurut mazhab Hambali makruh, kalau tak full tidak makruh. Ya, siapa pula yang sanggup full? Jarang-jarang gitu ya. Ramadan kadang-kadang masih ada yang tinggal, Ustaz Ramadan ya. Jadi silakan yang mau puasa laju, ya, makan sahur malam ini. Kalau banyak kondangan, man bakal tak tekilam, ya puasa. Man bakal tekilam, bakal ngiler, tak usah puasa. Karena puasa sunnah juga kan. Nah, yang diributkan di medsos itu masalah puasa Rajab itu yang mana? Bukan masalah kesunahan puasa. Kaget kamu keliru ya, laju salah paham, nuduh macam-macam. Yang diributkan itu tentang hadis bulan Rajab. Ya, hadis fadilah puasa Rajab, bukan kesunahan puasa Rajab. Kalau puasa itu sepanjang tahun tiap hari selain 5 hari yang haram puasa, lajulah. Nah, yang diribut-ributkan itu tentang hadis yang dijadikan motivasi. Nah, itu ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi seputar hadis fadilahnya, bukan hadis tentang puasanya. Harap dibedakan, kakek terkeliru kan? Karena kadang-kadang informasi simpang siur laju tak puasa. Jadi kalau nak puasa silakan. Oke? Nah, jadi yang dipermasalahkan adalah hadis yang menjadi motivasinya itu. Kadang-kadang pahalanya berlebihan. Ya. Nah, hanya itu saja. Jadi nak puasa silakan. Itu pengantar kita di awal bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak. Sebenarnya puasa itu dalam rangka persiapan nak masuk Ramadan. Sunnah kita berdoa, walaupun hadisnya dhaif juga tentang doa ini.
Tapi kan tidak perlu anti dengan hadis dhaif. Baru sekarang-sekarang ini lah wong ribut dengan hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif itu yang buat dia lemah itu adalah perawinya itu, bukan hadisnya. Dan menurut jumhur ulama, hadis dhaif masih bisa diamalkan dalam konteks fadilah amal. Asal dia bukan ngomongkan masalah akidah, bukan ngomong ke halal haram, tak apa-apa mengamalkan hadis dhaif. Nah, mulai malam ini sunnah kita berdoa walaupun hadis dhaif. Tapi ini sudah masyhur di mana-mana. Ulama menilai sah-sah saja untuk diamal. Karena berdoanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan tolong sampaikan kami ya Allah baca hidup, baca puasa, ibadah maksimal ya di bulan Ramadan nanti. Jadi kita puasa dari Rajab ini sebenarnya persiapan Ramadan kaget, biar tak kaget perut nih. Ya. Kalau yang jarang puasa kaget Bu ya. Demam itu. Kalau tak di awal, tengah. Kalau tak tu di ujung. Pas lebaran orang kemana-mana dia demam. Karena apa? Puasanya hanya bulan Ramadan saja. Nah, jadi silakan dicicil mulai besok. Ya, tak usah baca banyak, 20-30 hari jadilah, ya kan? Jadi itu bulan Saban, mah itu puluh. Oh, sudah anteng pas Ramadan tiba anteng. Udah santai, udah terbiasa perut ini dengan puasa. Kalau tidak pernah sehari pun puasa sebelum Ramadan, pas Ramadan langsung puasa, ada be itu. Ada be demam. Ya. Kecuali mungkin dia pola makannya sangat dijaga, banyak makan buah, makan sayur, nah, biasanya dia demam. Cuma kalau makan pempek terus setiap kali berbuka, asak sahur ngirup cuka, sudah demam tu lah itu. Makan rendang tiap hari, ya kan, demam. Ya, jadi dicicil mulai bulan Rajab sebagai latihan persiapan bisa maksimal ibadah nanti di bulan Ramadan. Jadi banyak-banyak berdoa mulai sekarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadisnya dhaif. Ya, tapi jangan anti hadis dhaif. Layak diamalkan hadis ini, doa ini, karena maknanya tidak kata yang salah. Di mana salahnya, mana nyalai? Ya, cuma karena perawinya saja, hadis ini dianggap dhaif. Jadi masih bisa diamalkan. Baik, kita bahas fikih. Minggu lalu terakhir kita bahas syarat sah ya. Syarat wajib sudah, syarat sah sudah. Sekarang kita masuk ke rukun sholat, furudus sholati. Nah, rukun sholat yang paling terkenal angkanya ada 13 ya, rukun 13. Ada yang bilang 14. Itu dalam kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in. Ada yang bilang 18, ada yang bilang 17. Nah, jadi angka itu hanya teknik hitungan. Intinya sama sebenarnya, cuma jumlah angkanya saja yang berbeda. Seperti di kitab ini disebut furudus sholati sab'ata asyara. Rukun salat ada 17. Ya. Nah, yang 13 itu dia cuma di tumak nina. Jadi digabung sujud dan tumak nina, ruku dan tumak nina. Jadi digabung, makanya jadi dikit. Kalau yang dipisah, maka jadi 18. Ya. Ruku, sekok rukun. Tumak nina pada ruku, 2 hitungan. Ya kan? Nanti sujud. Terus tumak nina pada sujud, jadi 4 hitungannya. Nah, hanya itu ya. Terus yang ini 17. Nah, yang 17 ini mana ngitungnya? Jadi dia ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, ya kan? Terus ditambah 1 rukun tumak nina. Tumak nina pada ruku, sujud, dan duduk antara 2 sujud. Gitu. Ya. Nah, hitungannya di sikok. Jadi 13 ditambah 1 rukun tumak nina pada ruku, sujud, dan i'tidal, akhirnya jadilah angka 14. Jadi intinya sama baik. Ya, jangan salah paham di masalah angkanya. Bukan berarti berbeda, hanya masalah teknik hitungan. Isinya sama ya. Yang pertama dari rukun 17 kalau kita ikut kitab ini adalah niat. Ya, niat menjadi rukun pertama dari sholat dan juga rukun-rukun ibadah lainnya, rukun ibadah puasa, rukun haji, ya itu selalu rukun pertamanya niat. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanyalah sahnya amalan itu dengan niat. Dan niat ini wajib muqaranah. Sudah berkali-kali kita terangkan. Niat wajib muqaranah. Kalau dalam salat
sholat mukoronahnya waktu takbir. Arti mukoronah itu niatnya dibarengkan, ya, dengan ucapan takbiratul ihram. Jadi lisan kita mengucap Allahu Akbar, tangan ngangkat. Nah, hukum ngangkat tangan sunnah ya. Ucapan takbirnya wajib, Allahu Akbar itu wajib. Nah, masang niat di hati bersamaan dengan takbir itu wajib. Nah, itulah niat yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Selama mengucapkan Allahu Akbar maka agak panjang dikit, tapi jangan panjang niat. Maksimal panjangnya sab'u alifat, 7 alif alias 14 harokat. Jelasan dalam kitab I'anatut Thalibin jilid 1, ya. Jadi paling panjang takbir itu boleh maksimal 7 alif atau 14 harokat, ya. Tapi jangan pendek niat sehingga kapan masang niat. Jadi jangan panjang niat, jangan pendek niat. Segala gawe itu sedang baik, ya. Kalau pendek niat tidak akan sempat masang niat. Maka guru saya Kiai Balin sangat marah itu. Allahu Akbar, kapan masang niat? Ya, padahal niat itu wajib disertakan dengan takbiratul ihram yang istilahnya mukorona. Kalau kepanjangan, apalagi jadi imam, orang baru belajar ini, mukoronahnya tidak masuk-masuk, ya kan? Jadi sedang saja Allahu Akbar. Nah, dalam mukoronah apa yang harus diucap? Kalau sholat dewean 3, qasdu, ta'arrud, ta'yin. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Kalau sholat berjamaah masih kok lagi yang wajib dalam niat itu 4, yaitu niat jadi makmum. Niat jadi makmum. Qasdu itu apa? Usolli. Sengaja aku sholat. Kalau bahasa Indonesianya usolli. Sengaja aku sholat. Itu namanya qasdu. Wajib ada dalam niat. Tak kati, tak sah sholat. Tak sah niat. Tak sah niat, tak sah sholat. Karena niat rukun sholat. Nah, yang kedua ta'arrud. Ta'arrud itu nyebut kata fardu, wajib. Jadi kalau sholat fardu sebut fardu. Kalau sholat sunat tidak perlu disebut sunat. Tapi hukum menyebut kalimat fardu pada sholat fardu itu rukun. Rukun niat. Namanya ta'arrud. Yang ketiga wajib dalam niat ta'yin. Ta'yin itu apa? Nyebut nama sholat. Kalau maghrib sebut maghrib. Karena sholat ini kan banyak, ya, maka harus ditegaskan. Itu nama ta'yin itu. Tegaskan. Kalau maghrib sebut maghrib, ya. Kalau isya sebut isya. Jangan bolak-balik. Jangan tuker-tuker, ya. Kalau qabliyah ya qabliyah. Kalau ba'diyah ya ba'diyah. Karena jenis sholat ini banyak. Ada wajib, ada sunnah. Ya, wajib juga ada 5 macam, sunnah juga bermacam-macam. Maka perlu ditegaskan penegasan, ya, nama sholat yang sedang kita laksanakan namanya ta'yin. Jelas? Ta'yin, ya. Tahiyatul masjid, sebut tahiyatul masjid, ya. Jangan disebut yang lain, tidak sah. Jelas? Itu 3 ya. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Kalau pakai bahasa Arab, usolli. Nah, itu qasdu. Ta'arrud, fardha. Maghrib. Nah, itu namanya ta'yin. 3 ya. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Istilahnya hafalkan dulu. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Nah, itu istilahnya ya. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Sekarang kita praktekkan ke lafaz niatnya. Usolli. Nah, itu berarti qasdu. Fardha, ta'arrud. Ta'yinnya fardhal maghribi. Nah, pas ta'yin kan 3 kan? Usolli fardhal maghribi. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. 3 kan dapat? Kayak isya. Usolli fardhal isya'i. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Subuh nanti. Usolli fardhas subhi. 3 kan? Nah, nanti zuhur. Usolli fardhaz zuhri. Dapat 3 kan? Asar. Usolli fardhal asri. Itu sudah dapat 3 yang wajib tadi. Hukum 3 ini wajib. Kati tak sah. Jadi niat itu bukan sembarangan, ada cara. Ya, ada cara berniat. Jadi qasdu, ta'arrud, ta'yin. Jelas? Nah, kalau lafaz niat itu sunnah. Jadi baca usolli itu sunnah. Yang wajib nanti yang dalam hati. Nah, dalam hati nanti boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa Arab yang tadi baik,
usolli fardul maghrib dalam hati. Usolli fardul isya, usolli fardul subhi, usolli fardul asri, usolli fardul zuhri, usolli fardul maghribi. Kalau nak pakai bahasa Arab. Waktu mukoronah tadi, waktu takbir. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya diterjemah saja. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Sengaja aku sholat fardu isya. Sengaja aku sholat fardu subuh. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Sengaja aku sholat fardu asar. Nah itu wajib. Nyebut yang lain-lain sunnah. Nyebut jumlah rakaat sunnah. Nyebut ngadap kiblat sunnah. Ya. Nyebut lillahi ta'ala sunnah. Artinya kalau tidak disebut kalimat lillahi ta'ala, sholat tetap sah. Niatnya tetap sah. Jelas? Nah itu kalau sholat dewi antigo tadi. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Kalau sholat berjamaah, makmum wajib berniat jadi makmum. Ya, Bapak Ibu hadirin yang mulia, kalau jadi makmum, makmum wajib berniat jadi makmum. Kalau tidak, sholat tidak sah. Walaupun lado tiga tadi, qasdu, ta'arud, ta'yin ada, tidak kati niat jadi makmum tidak sah. Ya, nah, karena itu ikatan antara imam dan makmum harus ada niat qudwah, niat menjadi makmum. Maka sebut kalau kita berjamaah 4 berarti sengaja aku sholat fardu maghrib jadi makmum. Sengaja aku sholat fardu isya jadi makmum. Sengaja aku sholat fardu subuh jadi makmum. Sengaja aku sholat fardu zuhur jadi makmum. Sengaja aku sholat fardu asar jadi makmum. 4 berarti yang wajib ya. Nah, yang lain abaikan dulu kalau belum biasa mukorona. Kayak kepanjangan. Laju kepanjangan takbir. Nah, minimal 4 ini dulu. Kalau kita sholat berjamaah harus ada selama kita mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, selama mengucapkan Allah itu dalam hati kita berniat yang tadi. Sengaja aku sholat fardu isya. Ya, kalau udah ngerti bahasa Arab bahasa Indonesia tadi jadilah. Nah, itu dalam hati. Kadang diulang-ulang tuh. Berarti belum dapat ya? Iya, tidak dapat. Nah, jadi latihannya jangan pas nak sholat. Ya, sebelum sholat, setengah jam sebelum sholat latihanlah. Jadi biar terbiasa. Allah. Bagikan. Masya Allah, dingin itu. Iya, minum susu. Oh, puan. Nah, itu. Jelas untuk niat ya. Gak pernah dites siko-siko. Tes. Jangan. Iyo, kaget tak masuk lagi. Biasanya cuma dites. Tapi itu caranya. Tinggal dipraktek. Ya, jadi niat itu wajib mukoronah disertakan dengan takbir. Jadi tangan kita ngangkat, mulut ngucap takbir, hati berniat. Jadi 3 gawenya tuh. Ya. Lisan ngucap Allahu Akbar, tangan ngangkat, ya. Terus hati berniat. Nah, itu mukorona. Rukun salat yang kedua watsani takbiratul ihram wa hiya Allahu Akbar. Rukun salat yang kedua mengucapkan takbir. Nah, takbir dalam salat itu ada 2 macam. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram hukumnya wajib rukun salat. Ya, dan itu hanya takbir pertama pembuka salat. Takbir yang lain, nak ruku, nak sujud itu takbir sunnah. Jadi kalau tidak dibaca sholat tetap sah. Cuma kalau sengaja meninggalkan makruh. Ya, kalau makruh itu berarti sholatnya sah tapi tidak ganti pahala, rugi. Ya, jadi sebagusnya kan ada yang tinggal baik rukun ataupun sunnah. Kalau tinggal rukun batal, tinggal sunnah makruh. Apa arti makruh? Sholatnya sah tapi tidak dapat pahala. Jelas ya? Nah, takbiratul ihram wajib ya. Yang bahasa Arab tadi kan usolli fardun tadi kan. Ada yang langsung fardu boleh syarat. Fardu usolli fardu. Oh ya, itu masalah bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau pakai bahasa Arab maka jadi fardho di baris atas karena kedudukannya sebagai objek maf'ulun bih. Dalam kajian ilmu nahwu yang namanya maf'ul itu harus nasab. Nasabnya pakai fathah karena dia isim mufrad. Nah, ngerti itu? Iya, baik. Ada tuh kan imam. Iya. Terdengar kan suara berniat usolli fardu kan. Ada yang fardun. Dari segi nahwu salah.
Dalam ilmu bahasa Arab itu salah. Ya. Jadi yang benar usolli fardhul isya'i. Usolli fardhus subhi. Baris atas karena maf'ul. Bahasa Arab tuh dia punya struktur kalimat. Ya, yang namanya maf'ul harus baris atas. Ya, kecuali dia berbentuk jamak muannas salim baru dia baris bawah. Kalau dia fa'il atau subjek harus baris depan. Jadi ada ketentuan seperti itu. Nah, kecuali yang pakai bahasa Indonesia tadi saya sebut fardu kan, karena itu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak mengenal istilah itu fa'il harus ropa maf'ul harus nasab, tidak kenal dalam istilah bahasa Indonesia. Maka ada perbedaan. Jadi kalau pakai bahasa Arab, kalimatnya pakai fardhu, usolli fardhul isya'i. Napa fardhu? Maf'ul. Maf'ul harus baris atas. Nah, kalau diterjemah tidak pakai aturan tadi, ya kan? Sengaja aku sholat fardu maghrib. Ya, disebut fardu itu karena kita sudah ambil dia ke bahasa Indonesia yang tidak pakai lagi istilah nahwu tadi. Jelas ya? Bedanya itu. Cuma tidak disebut fardu bahasa Indonesia ada apa-apa. Cuma kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Fardu sudah jadi bahasa kita sehari-hari. Sholat fardu. Nah, kan agak janggal kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia sholat fardu. Kan jarang kan? Nah, sudah kebiasaan lisan kita menyebut sholat fardu. Gitu. Itu konteksnya bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab harus fardu. Gitu. Jelas? Nah, balik ke rukun sholat yang kedua tadi, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i boleh dua kalimat. Satu boleh Allahu Akbar. Yang kedua akbarnya ditambah alif lam. Allahul Akbar. Allahul Akbar. Itu boleh. Cuma jarang dipakai. Nah, kalau nak dipakai Ustaz Madun ngimam kalau di musola karena sudah tahu ilmunya tak apa-apa. Cuma kalau kaki ngimam di jumhuriyah yang tak jamaahnya tak tahu bakal kero buat fitnah. Jadi walaupun kita benar belum tentu boleh dilaksanakan di masyarakat, menghindari fitnah, menghindari ribut-ribut. Nah, tapi kalau kita dengar ada orang yang sholat membaca Allahul Akbar, jangan disalahi, itu benar. Ya, dia pakai alif lam. Jadi boleh Allahu Akbar, boleh Allahul Akbar. Kalau dipakai Allahu Akbar tambah alif lam berarti Allah jadi mubtada, itu Akbar jadi khabar, mubtada dan khabar istilah nahunya. Kalau dia pakai alif lam semua berarti dia na'at man'ud atau sifat mausuf. Dua-duanya dibenarkan. Ya. Nah, ketentuan dalam takbir jangan sampai A-nya terpanjang, hati-hati. Allah. Nah, itu hati-hati, itu bahaya. Maknanya berubah. Ya, dari Allah Maha Besar kalau A-nya dipanjangkan Allahu Akbar maka maknanya bisa berubah menjadi harfun nida. Harfun nida itu kata sapaan, hai artinya. Hai Allah yang Maha Besar. Nah, itu nama makna. Rusak ya. Atau bisa juga bermakna harful istifham, kata tanya. A panjang itu bisa bermakna istifham atau kata tanya. Berarti apakah? Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Nah, berarti meragukan, bisa kafir. Kalau sengaja. Kecuali konteks belajar seperti ini kita contohkan biar tidak salah. Itu lain cerita. Tapi kalau sengaja dalam sholat nak dipanjangkan Allahu Akbar, itu bisa murtad. Kalau di bermakna istifham, kata tanya, apakah Allah Maha Besar? Itu pertanyaan seperti itu meragukan. Dan meragukan Allah, imannya masalah. Oke? Nah, jadi jangan sampai panjang ke A. Yang boleh panjang itu la-nya. Allah. Nah, la-nya itu boleh panjang. Minimal 2, maksimal 7 alif tadi berapa? 14 harakat. Kalau ada yang nanya dari mana? Kitab I'ana. Pengarangnya siapa? Sayyid Bakri Syato. Ya, nah, itu penjelasan ulama di sana. Yang boleh panjang cuma la. Ya, yang lain pendek. A pendek. Hu jangan terpanjang, jangan sampai Allahu Akbar, salah. Ya. Atau ditambahi waw baris atas Allahu Akbar, huwak. Nah, ya huwak. Seharusnya huak, bukan huwak. Jadi ditambahi hu kadang-kadang terdengar seperti itu, salah. Allahu Akbar, salah. Atau Allahu Akbar, huwak. Ya, ada waw baris atas.
Atau berhenti antara Allah dan hu. Allah dan akbar. Allahu akbar. Berhenti lampu. Ya, atau berhenti dengar tapi ada niat misah dua kalimat tadi. Itu pun salah. Bisa batal takbirnya. Dia kalau takbirlah sujud cuma mana, Pak? Dia kan kalau di kalangan sebelah itu kan Allah, ini tidak Allah dari atas dia. Dia lah sujud ini Allahu Akbar. Kita lah ngelihat dia sujud. Tapi kalangan sebelah itu kan model itu dia. Dia Allahu Akbar ini pendeknya. Iya. Itu yang tak pakai mazhab itu tuh yang itu. Kalau mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain, mobil khusus kita bahas mazhab Syafi'i, takbir itu sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Dari mulai bergerak sampai ke tujuan itu takbir. Misal berdiri. Dari berdiri ke sujud kan tuh lama itu. Tidak mungkin pendek kan? Jadi sejak bergerak itu Allahu Akbar. Bar itulah sujud. Atau dari sujud ke berdiri Allahu Akbar. Bar itu berdiri dan sudah bersedekap. Tapi kalau kita ngiring ijak itu kadang-kadang tuh kita Ya kalau kita makmum kan ya tidak apa-apa. Salah sih tidak, karena itu kan takbirnya sunnah. Cuma yang masalah kalau takbiratul ihram kapan berniat. Itu yang jadi masalah. Kalau takbiratul intikal tidak jadi masalah. Ya, karena itu sunnah. Jadi ada dua takbir tadi, ada takbir wajib, itu yang pertama. Mulai sholat itu wajib, rukun itu. Yang takbir lain, nak ruku, nak sujud, ya berdiri, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya ada masalah, tidak boleh membatalkan sholat. Kecuali kesalahan yang fatal tadi, manjang ke A, nambahi hu tadi ya, nah, itu salah. Yang lebih bahaya manjang ke ba, Allahu Akbar. Nah, itu banyak yang itu ya. Terpanjang di bar, bahaya itu. Maknanya rusak. Apa maknanya? Beduk. Gendang besar. Jadi ngatakan Tuhan itu beduk. Tuhan itu gendang, nauzubillah. Atau pakai tasydid akbar, akbar. Maka itu adalah damul haid, darah haid artinya. Penghinaan kan? Ya itu lebih fatal lagi. Jadi jangan sampai akbar atau akbar, akbar. Itu nak pasien laju berlebihan. Ini akbar. Ya, tasdid di ba-nya itu. Itu artinya darah haid. Jadi rusak betul maknanya. Ya, gitu. Mana kalau dihidup ke ujungnya Allahu Akbaru. Nah, dah kalau yang lama dia nak baru ni kan. Ya, itu tidak batal, cuma salah. Karena sunnahnya disukunkan, huruf ro-nya itu. Sunnah. Allahu Akbar. Itu sunnah disukunkan. Termasuk dalam azan. Maka azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ro-nya sunnah disukunkan. Ya, sunnah. Dikit baik. Ya. Atau dihidupkan boleh. Ya, yang bar yang pertama Allahu Akbarullah, Allahu Akbarullah, rullah, ya, boleh. Tapi lebih afdol disukunkan. Huruf ro pada lafaz akbar. Nah, itu beberapa ketentuan dalam takbiratul ihram. Dan makna dari takbiratul ihram Allahu Akbar dan berkali-kali diucap ketika takbir intikal itu supaya hadir kebesaran Allah di hati kita. Jadi yang lain tuh kecil gala, makhluk kecil, utang kecil, buntu tuh kecil, sakit tuh kecil, yang besar hanya Allah. Nah, ketika hadir kebesaran Allah, keagungan Allah, keberia Allah, insya Allah kita akan mengecilkan seluruh yang lain. Ya. Maka itulah sholat yang khusyuk itu hadir keagungan Allah. Kalau masih hadir keagungan kita, kebesaran kita, kehebatan kita, masih merasa kita yang besar, yang hebat, yang pintar, belum khusyuk. Masih ingat akunya. Jadi dalam sholat itu harus menghilangkan sifat anania, keakuan, keegoan. Ya, merasa dirinya yang ibadat, dirinya yang hebat, dirinya yang soleh, dirinya yang pintar. Itu berarti belum takbir yang sesungguhnya. Maka berkali-kali diucapkan takbir itu supaya yang besar hanya Allah hadir di hati kita, yang lain kecil. Jadi lupakan dulu seluruh urusan dunia itu. Nah, bisa itulah khusyuk.
Kalau masih hadir urusan dunia, masih hadir kesulitan tadi, kebuntuan tadi, ya, yang jomblo masih hadir, kapan lah begini ini misalnya kan, belum husuk berarti. Ya. Jadi harusnya dengan takbir itu zong, ya. Pokoknya kita tuh yang ada hanya Allah, yang lain hilang kan, ya, lupakan. Anggaplah sholat itu sholat terakhir, anggaplah kita sedang merasa nak matilah sholat itu. Makanya kata Rasul itu, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Beramallah untuk akhirat seolah-olah nak matilah sok pagi. Jadi kata pikiran lain lagi selain hanya Allah, la ilaha illallah, hanya Allah yang ada di pikiran kita. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ini diniat ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat tadi ya berkali-kali kita itu kan harus menyempurnakan niat, kemudian dibarengi dengan dalam hati tadi ya. Kemudian sudah 3 kali misalnya kita tak dapat ini, dapat 2, dapat 3, kan? Terlintas lagi pikiran lain misalnya, kan? Belum mantap ya dah. Nah, kemudian di masalah tajwidnya Ustaz, itu tajwidnya itu kan di lapas itu usolli fardhu, kalau zuhur itu fardhon ya misalnya. Jadi kalau zuhur itu fardhon, usolli fardhon, jangan bertemu dengan do itu. Fardhu zuhri. Usolli fardhon zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Kalau yang pakai itu kan mustaqbilal qiblati adaan makmuman misalnya kan, makmuman lillahi ta'ala. Misalnya ada yang salah itu tajwidnya tuh, bagaimana itu Ustaz? Ya. Jadi hukum membaca usolli itu sunnah. Ya, hukum membaca usolli, membaca nawa itu sunnah. Berarti tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat kita. Ya. Jadi walaupun kurang pas nyebut usolli itu tidak batal sholat, karena dia di luar sholat. Ya. Nah, yang harus benar tadi dalam hati itu. Ya. Jadi kalau dalam hati yang penting ada 3 unsur tadi. 3 tadi. Ya, itu sudah cukup. Ya. Dan ngucap dalam hati kan tentu tidak pakai nak fasih-fasihan itu enggak kan. Nah, jadi baca usolli ya bagus kalau sesuai tajwid. Kalau salah tidak sampai membatalkan sholat. Ya, atau salah baris tadi fardu jadi fardu, tidak sampai sholat batal karena usolli itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib yang kita bahas yang qasdu, ta'arrud, ta'yin tadi itu yang dalam hati. Harap dibedakan ya. Jadi usolli itu sebelum sholat, sebelum takbir. Jadi kita usolli dulu, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu posisi usolli di situ. Nanti kita takbir Allahu Akbar. Nah, yang kita bahas tadi yang waktu takbir. Itu yang nak benernya. Ya, tidak boleh salah. Nah, tapi untuk bisa seperti itu ya harus latihannya dari sebelum sholat, jauh-jauh sebelum sholat. Jadi tidak kaget. Makanya tujuan membaca usolli itu liyusa'idal lisanul qalba, supaya hati kita terbantukan dengan diucapkan sebelumnya oleh lidah gitu. Ya, kalau diucapkan sebelumnya nanti waktu dalam hati sudah terbayang niat tadi. Itu tujuan kita baca usolli. Jadi bukan hanya semata-mata usollinya, tapi usolli itu adalah sebab supaya nanti waktu masang niat di hati ketika takbir bisa lebih pas karena sudah disebut sebelumnya. Itu fungsi dari usolli itu. Jadi dia bukan tujuan. Jadi usolli itu hanya wasilah, hanyalah sebab supaya nanti waktu masang niat pas, klop ya gitu. Sama cak kita nak ceramah itu kan latihan dulu. Nanti pas ceramahnya udah pas gitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu agak panjang pertama. Iya, agak panjang masuk yang 4 tadi. Nah, tapi kalau sudah terbiasa kan tidak perlu panjang-panjang sebenarnya. Jadi yang cukup udah sering, udah masa latihan ya, udah terbiasa, tidak perlu panjang-panjang. Allahu Akbar udah masuk. Jadi kalau aku yang salah imam ke kawan yang sebelah kan? Iya. Ya, coba Allahu Akbar.
Pas tak? Mungkinlah masa latihan itu. Atau ada mazhab lain. Ya, ini yang banyak dipakai kawan-kawan kita di Muhammadiyah, di Salafi, di Persis. Dia ikut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi membolehkan. Nah, tapi harap dibedakan ya. Sebenarnya beliau berpendapat tetap disamakan, dibandingkan dengan takbiratul ihram. Tapi ada keringanan. Dalam mazhab Hanafi dibolehkan niat itu dibaca sebelum takbir. Jadi sudah berniat dulu, sengaja aku sholat fardu maghrib, ya, jadi makmum karena Allah. Nah, dia berniat dulu dalam hati, baru takbir, Allahu Akbar. Nah, itu cara Hanafi. Ya, boleh kalau memang ikut seperti itu. Ya, boleh. Nah, cuma kalau Syafi'i tidak boleh, tidak sah. Harus barengan. Harus barengan. Takbir maitulah dia. Iya. Nah, cuma masalahnya dia ada niat yang qasdu ta'arud ta'yin tadi. Iya. Kadang-kadang kita kan saling imam kan? Dengan dia kan. Kita naik imam ke dia cakap tahu. Yang kita tadi cakain pula dengan dia kan. Iya. Nah itulah yang masalah itu. Tinggal ditanya, dia ada tak qasdu ta'arud ta'yin? Kenal tak dia istilah itu? Hai, kalau maluan aku. Tidak. Bertanya baik. Oke, tanya. Tanya. Arti kalau dia tidak ada qasdu ta'arud ta'yin, tidak ada niat. Kalau masalah sebelum takbir atau ketika takbir dia masang niat, itu teknis. Memang ada dua khilafiyah. Ya. Kalau Syafi'i wajib mutlak, tidak ditawar-tawar, tidak boleh duluan, tidak boleh terakhir. Harus samaan dengan takbir. Ya. Nah, kalau yang dulu kan yang bertanya dulu. Tapi bukan yang ini kan, yang sering imaman ini kan. Dulu katanya kalau sudah dari rumah sholat maghrib, ya maghrib sudah kan. Iya. Iya. Nah itu katanya. Kalau dulu cuma tak tahu kalau yang ini, tak bertanya. Ya. Itu baru kehendak, bukan niat. Nah, maka tinggal dia ditanya, paham tidak dia istilah qasdu ta'arud ta'yin? Kalau tidak, hakikatnya dia belum berniat. Ya. Bisa ya. Baru bahas kok kitab. Ya, pertanyaan ibu-ibu sekarang. Ada perwakilan ibu-ibu. Nomor dikit apa? Baru jam 7 seperempat. Takor jam itu ya. Ya, kalau tidak ada cukup. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini cawisan kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan semoga ibadah kita jadi lebih mantap, ya, jadi lebih sesuai dengan aturan. Dan harapan kita ibadah kita yang masih kurang, masih salah di mana-mana nih, ya, masih kurang sempurnanya, kurang khusyuknya, tetap ya diperkenankan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita bebenah, belajar, memperbaiki diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.